Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, sebelumnya siapa ya nama Ibu ya? Ibu Fitri, Ya, Ibu Fitri. Ibu dahulu alumni kampus mana ya, Ibu ya? STKIP PGRI Lubuk Linggau, Mbak. STKIP ya, Ibu ya. Tapi sekarang udah Universitas PGRI Silampari, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marisa Nobitasari. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Silampari. Di sini, Ibu, saya ingin bertanya mengenai kurikulum Ibu kepada Ibu. Nah, boleh tidak, Ibu, saya bertanya kepada Ibu? Oke, langsung saja, Ibu ya. Pertanyaan pertama, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum daruratnya, Ibu? Kalau penerapan kurikulum 2013 sebenarnya mengikuti anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu pada tahun 2013 dan sampai saat ini, Mbak. Walaupun dalam kondisi pandemi, sebenarnya sudah ada kurikulum daruratnya ya, tapi beberapa sekolah tidak bisa mengadaptasi hal tersebut, makanya tetap dipakai kurikulum yang 2013. Iya, berarti di SD Ibu sudah menerapkan kurikulum 2013 ya, Ibu ya. Pertanyaan kedua, apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, Ibu? Kalau penerapan kurikulum itu kan seiring berjalan waktu kan memang mengalami perubahan ya, Mbak. Nah, setiap perubahan itu pastinya diharapkan adanya peningkatan kualitas dan pembelajaran di sekolah. Nah, seperti itu juga yang diharapkan oleh sekolah dengan adanya kurikulum 2013, adanya perubahan dari segi pendidikan, kemudian kegiatan pembelajaran, kualitas siswa atau lulusannya juga bisa meningkat dari yang sebelumnya. Apalagi kurikulum 2013 ini kan banyak menerapkan penilaian dari segi tidak hanya akademik ya, Mbak ya, atau kognitif, tapi juga dari sikap, perilaku, dan karakternya. Ya, itu mulai dari harapan ya, Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya, Ibu? Kalau sesuai dengan kondisi di lapangan, iya. Seiring dengan berjalan waktu, dengan adanya kurikulum 2013 ini, karakter anak tuh kan mulai terbentuk. Walaupun di awal-awal penerapan itu memang banyak sekali kendala, tapi lambat laun jika gurunya juga cakap dengan adanya kurikulum ini, perubahan dari sikap, kemudian akademik juga, kognitif anak juga bisa berkembang. Iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, Ibu? Kesiapan Iya, kesiapan Ibunya. sebagai seorang pendidikan ya, apabila sudah ditetapkan oleh pemerintah ataupun dinas terkait, siap atau tidak siap harus tetap siapkan. Nah, tapi balik lagi, sebenarnya pemerintah juga ngasih fasilitas ke guru-guru kan, mulai dari seminar, pelatihan segala macam kan, atau belajar secara mandiri kan sekarang banyak sekali yang bisa secara online ya, Mbak. Jadi kalau dikatakan siap, insya Allah siap. Dan selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, Ibu? Interaksi antara Ibu dengan siswa Ibu di dalam kelas. Interaksinya sebenarnya karena saya juga guru baru di sini ya, baru mulai 9 Mei terkait tentang guru P3K. Jadi memang adaptasi di awal tuh memang harus terjalin kayak gitu kan, Mbak, apalagi menggantikan guru yang sebelumnya. Jadi kalau interaksinya alhamdulillah sejauh ini anak-anak bisa ngikutin, terus kita juga bisa kayak mengambil alih seperti mulai mendidik, kemudian membimbing anak-anak di kelas. Jadi balik lagi ke bagaimana seorang guru tuh bisa memahami karakter anak di kelas. Dan selanjutnya, menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Mengapa, Ibu? Sebenarnya tadi pertanyaan di awal sudah dijelaskan ya. Ada peningkatannya mungkin, tapi tidak terlalu signifikan ya, Mbak ya. Mengapa? Iya. Karena alasannya ya tadi, karena mau tidak mau kita tetap harus mengikuti perubahan yang ada. Baik itu sulit untuk bisa dihadapin atau tidak, ya diharapkan dengan adanya kurikulum ini bisa meningkat kayak gitu. Dan selanjutnya, apakah ada kendala yang dirasakan Ibu dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Bagaimana mereka mengatasinya? Kendalanya kalau di awal-awal penerapan itu memang banyak kendalanya, mulai dari guru yang masih harus adaptasi, siswanya juga di awal-awal kan masih bingung kenapa harus berubah sistemnya, apalagi
kalau memakai kurikulum 2013 berarti kan pakai tematik kayak gitu kan, Ya. anaknya juga bingung kayak gitu kan, kenapa harus digabung dengan ini, kenapa tidak terpisah seperti dulu kayak gitu kan. Nah kalau kendalanya seperti itu Mbak, awal-awal sampai sekarang pun tetap, apalagi kalau yang kayak siswa kelas 1 kan, apalagi orang tuanya kan ngerasa kalau pembelajaran tuh semakin lama semakin lebih Iya, sulit, sulit, dari, iya. dari sebelumnya. Kayaknya zaman SD 2 aku nggak kayak gini deh Bu pelajarannya, kok ini kayak pelajaran anak SMP kayak gitu. Nah balik lagi kita kasih ke pengertian ke orang tuanya bagaimana seperti itu Mbak. Jadi anak belajar, guru belajar, orang tua juga harus belajar kayak itu, memahami kondisi kurikulum sekarang. Iya, betul itu Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian Ibu? Iya, sebelum pembelajaran atau misalnya setiap di awal tahun ajaran baru itu kan sebenarnya ada rapat, terus ada kayak jeda waktu di mana guru harus mempersiapkan mulai dari seluruh perangkatnya, dari silabusnya, kemudian perangkat yang lain kayak RPP, Prota, Prosem kayak gitu kan itu harus disiapkan Mbak, karena memang itu kan sebenarnya kayak senjatanya untuk guru kan. Iya, iya. Ya nggak mesti harus disiapkan kalau ada pengawas atau kayak ada sidak, padahal jauh-jauh hari sebelumnya itu memang harus dipersiapkan seperti itu. Berarti Ibu ya program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian itu sangat penting Ibu ya Iya, bagi seorang guru ya Ibu ya. Berarti tidak bisa ditinggalkan. Nah, selanjutnya, apakah yang diketahui tentang silabus dan RPP Ibu? Nah, apa itu silabus dan RPP ini Bu? Silabus itu kan sebenarnya seperangkat pembelajaran yang menyangkut ada di dalamnya standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator, kemudian dan yang lain-lain ya Mbak yang pengen dicapai. Tapi itu juga sebenarnya jadi pedoman untuk guru untuk sebelum mengembangkan ke perangkat yang lain seperti RPP kan. RPP itu kan acuan ya Mbak, namanya rencana itu kan bisa terlaksana bisa tidak, tapi minimal kita ada kayak acuan supaya di kelas itu pelaksanaannya bisa berjalan walaupun kenyataannya di luar ekspektasi ya, kayak itu gitu ya. tujuan kita Iya, Ibu tapi ya. tetap harus ada acuan kita. Jadi silabus sama RPP itu sebagai pedoman kalau untuk guru tuh dalam pelaksanaan di kelas. Peran selanjutnya, apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Nah, manfaat ini Ibu. Kalau dari segi manfaat memang sangat bermanfaat Mbak, karena kalau tidak ada itu ya di dalam kelas kita kan kayak ngambang ngajar ya Mbak ya, makanya itu diperlukan sekali dan banyak sekali manfaatnya tadi. Kalau memang ternyata rencana itu di luar dari ekspektasi kan sebenarnya guru tuh bisa kayak apa namanya, bisa cari opsi yang lain kayak gitu kan. Oh kalau misalnya ini nggak bisa, ya udah jalan ke sini, karena kadang-kadang kondisi di lapangan beda dengan apa yang ada di pikiran kita kan. Oh mungkin anak bisa, ternyata di lapangan nggak bisa. Apalagi kelas 1, kelas 2 kan Mbak ya yang saya pegang sekarang. Pentingnya itu kan sebenarnya cuma calistung ya, baca, tulis, berhitung itu yang penting. Tapi tetap harus ada beberapa indikator yang harus dicapai juga. Makanya bagaimana guru tuh tetap bisa menerapkan itu sambil sembari si calistung itu diterapkan juga Mbak kayak gitu. Dan selanjutnya, bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Sebenarnya kalau silabus itu karena kita kayak mengadaptasi dari yang sudah diterapkan oleh pemerintah, jadi kita nggak buat sendiri Mbak. Jadi sebenarnya silabus itu sudah ada dan tinggal bagaimana penerapan silabusnya itu lagi disiapkan kayak itu. Gambarannya tuh kayak ini. Nah, tinggal di lapangan ngembangin kayak gimana. Jadi kalau bilang silabusnya dibuat sendiri nggak buat sendiri. Biasanya ngadaptasi. Tapi kalau RPP ya buat sendiri Mbak. Jadi itu tadi Mbak pertanyaannya bagaimana kesiapan silabus dan RPP? Ya, disiapkan sebelum pembelajaran dimulai ya Bu ya. Kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya menguntip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Nah, pertanyaan tadi Ibu, silabus dan RPP itu Ibu buat sendiri atau Ibu hanya menguntip saja dari Google biasanya itu Ibu? Kalau silabus itu biasanya ngutip ya Mbak ya, dari yang sudah kayak ada Permendiknas kayak gitu tuh ngambil dari situ. Balik lagi ke formatnya segala macam tuh ngikutin sekolah masing-masing. Tapi kalau RPP biasanya itu buat sendiri kayak gitu Mbak, buat sendiri. Kalau sekarang kan RPP bentuknya satu lembar ya Mbak, jadi kan lebih praktis. Nah itu sebenarnya bisa dibuat sehari sebelum pembelajaran dimulai atau seminggu sebelum pembelajaran dimulai. Peran selanjutnya, bagaimana Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat di literasi, scientific, HOTS, PPK, keterampilan abad 21,
di dalam silabus dan RPP yang Ibu buat tadi? Atau hanya Ibu mengutip dari Permendikbud tadi, Ibu? Kalau misalnya tentang sebenarnya kalau sekolah negeri itu mau kita terapin kayak gitu balik lagi ke anaknya mampu atau enggak. Tapi gimana inisiatif gurunya bisa dibuat. Kalau dari segi hoax itu sebenarnya bukan di RPP, sebenarnya bisa muat di RPP, tapi biasanya diimplementasikan dalam bentuk soal, Mbak. Kan tahu sendiri kalau sekolah negeri itu soalnya terlalu mudah ditebak kayak Iya, gitu. mudah ditebak. Nah, jadi makanya ditambahkan gambar atau cerita kayak ilustrasi di awal supaya anak tuh terarah mikir jawabannya itu kayak gitu, jadi nggak to the point kayak gitu, Mbak. Nah, terus kemudian kalau yang kayak pendidikan karakternya, kemudian dari kecakapan abad 20 itu bisa diterapkan juga di dalam RPP-nya. RPP. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 atau kurikulum darurat ke dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Cara memadukan unsur tadi, Ibu. Pertama harus pahami dulu karakter anaknya, Mbak. Karakter anak, karakter sekolah, fasilitas pendukung yang ada di sekolah. Kira-kira lebih sebenarnya nggak semua harus ditimbulkan kan di dalam RPP itu kan, balik lagi ke sana. Kalau kita sudah paham betul tentang kondisi yang ada di lapangan, tentang apa namanya tadi, memasukkan atau menyelipkannya itu tadi, tinggal mengikuti itu saja, Mbak, kayak gitu. Jadi nggak semuanya misalnya ada 12 nggak bisa 12-12-nya kayak gitu. Apalagi misalnya dipakai itu yang kelas rendah kayak gitu kan perlu adaptasinya lama sekali kan, Mbak. Iya, Kayak mengerti gitu. sifat anak-anak dulu itu, betul. Ibu. Kadang kan di lapangan juga kita pengen kayak gini, ternyata sekolah nggak ada fasilitas itu, kayak gitu, Mbak. Dan selanjutnya, apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Karena tadi ngutip ya, Mbak ya, jadi hambatannya mungkin dari segi jaringan internet kayak gitu kan, Mbak, atau misalnya ternyata silabusnya terlalu tinggi ya, dimodifikasi aja di lapangan. Kalau kendala itu sih itu lagi sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah yang Anda ketahui tentang RPP? Nah, kita masih membahas tentang RPP lagi nih, Bu, karena RPP tadi katanya sangat penting itu, Bu, setelah silabus sebagai acuan kita, Ibu ya, sebagai seorang guru. Nah, tentang RPP itu apa ya, Ibu ya? Kalau RPP kan singkatnya rencana pelaksanaan pembelajaran, berarti rencana yang akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran tadi, Mbak. Yang tercakup di sana ya mengikuti pengembangan yang ada di silabus kayak gitu, Mbak. Nah, pembuatannya RPP-nya itu bisa untuk satu kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan atau dalam satu tema. Tinggal bagaimana guru itu mampu untuk menerapkan RPP itu. Di sana juga ada alokasi waktu, ada langkah-langkah pembelajaran, ada tujuan yang hendak dicapai, terus ada juga penilaiannya nanti pada saat proses pembelajaran seperti apa. Dan selanjutnya, Ibu, apakah RPP yang Ibu buat atau mengutip tadi sesuai dengan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, Ibu? Iya, kalau RPP-nya sesuai dengan kurikulum saat ini, Mbak, kayak gitu. Kalau memang kurikulum 2013 biasanya kan memang memadukan lebih dari satu mata pelajaran karena tematik, minimal 2 atau maksimalnya 3 kayak gitu. Tapi kalau di SD negeri pembelajaran matematika, PJOK dan PAI itu terpisah, nggak bisa digabung. Jadi yang bisa digabung cuman yang bahasa Indonesia, PPKN sama matematika ya. Kalau kelas tinggi terpisah. Masuk ke dalam mata pelajaran ya, Ibu ya, bukan tematik. Karena kalau digabung kadang-kadang agak bingung siswanya kalau matematika, PAI sama PJOK PAI terpisah. Mata pelajaran itu termasuk ke dalam seluler ya, Ibu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Nah, kalau di awal pembelajaran biasanya ngasih persepsi ya, Mbak. Misalnya ditanyain ada tugas atau enggak, atau ini menyiapkan kondisi kelas supaya anak tuh siap kayak gitu. Kadang-kadang walaupun sudah masuk, sudah dulu, kadang anak pengen masih tetap mau main kayak gitu kan. Nah, perlu disiapkan dulu, dibuat tenang, dibuat belajarnya kondusif dulu. Nanti kalau sudah masuk biasanya baca doa kan, Mbak, doa, menyanyikan doa di nasional atau melafalkan kembali Pancasila. Karena kalau udah sering-sering diulang seperti itu anak tuh bakal lupa kayak gitu. Apalagi semenjak pandemi kemarin kan ya, situasi belajar berubah, jarang upacara kayak gitu, belajarnya juga online kayak gitu. Nah, makanya dibalikkan lagi kebiasaan itu. Setelah itu nanti ditanya pembelajaran yang kemarin dikaitin sedikit, baru nanti mulai ke pembelajaran sebelumnya, atau dikasih cerita kayak motivasi kayak gitu kan. Kalau anak udah diceritain nyaman, masuk belajar juga bisa lebih enak.
lebih mudah ya ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, modal atau pendekatan atau strategi atau metode atau teknik apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Kalau misalnya model itu biasanya nggak terlalu banyak, apalagi kan yang pegang kelas 2 ya mbak ya. Jadi masih banyak sekali PR-nya kalau kelas 2 tuh, mulai dari membacanya masih belum lancar, menulisnya masih belum teratur, menghitungnya juga belum lancar. Makanya kadang model atau metodenya juga nggak terlalu banyak yang diterapkan, karena kalau terlalu banyak main juga anak tuh kayak jadi kebiasaan kayak gitu mbak. Makanya tetap modelnya tuh atau metodenya yang pada umumnya saja kayak ceramah, kemudian kalaupun eksperimen sesekali kayak gitu kan mbak, demonstrasi, diskusi. Nah diskusi juga kalau anak kelas 2 tuh malah bercerita kayak gitu kan, makanya tadi diminimalisir penggunaan yang terlalu macam-macam kayak gitu. Iya, berarti yang ibu gunakan tadi modal atau strategi itu seperti model ceramah, ibu ya, model eksperimen, model diskusi dan model demonstrasi ya ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja buku pegangan yang Anda gunakan dalam pembelajaran? Nah, buku seperti apa ya ibu ya? Karena saya juga sebagai calon guru nih ibu ya, pengen ketahui apa saja sih buku yang dipegang oleh seorang guru itu ibu? Kalau bukunya, kalau yang disediakan dari sekolah itu kan mendapatkan bantuan dari pemerintah mbak ya. Jadi buku tema yang dari pemerintah itu sama, itu ada buku guru, ada buku siswa. Jadi buku siswanya dipinjamkan ke siswanya. Kalau buku yang lain mungkin balik lagi ke gurunya. Kalau gurunya memang merasa bahwa buku itu tidak sesuai dengan apa harapan dia, itu bisa dibeli terpisah seperti itu mbak. Buku temanya itu kan sebagai tambahan informasi, atau biasanya kayak kalau saya tuh lebih sering juga cari materinya dari internet kayak gitu, untuk sebagai tambahan aja dengan sumber yang terpercaya kayak itu, nggak hanya cuma kopas-kopas saja. Nah, kalau contohnya buku pegang itu satu aja ibu, buku apa ibu? Buku ini merek ini apa? Erlangga. Erlangga. Iya. Nah, dan selanjutnya, media apa saja yang ibu pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Nah, media ini ibu menurut saya sangat mendukung untuk murid bisa memahami tentang materi yang kita sampaikan ibu. Media ini sangat perlu kayak gitu ibu. Nah, media apa yang ibu gunakan ibu? Medianya palingan gambar ini mbak ya, yang hasil print out kayak gitu medianya, atau misalnya juga bisa kayak media buat sendiri loh mbak kayak gitu kan ya. Atau kalaupun mau, sebenarnya sekolah juga ada nih apa namanya proyektor segala macam bisa. PPT itu ya ibu PPT ya. bisa juga dipakai itu mbak. Iya. Pertanyaan selanjutnya, aktivitas apa yang ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kalau aktivitas di akhir pembelajaran biasanya memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dipelajarin, kemudian atau kasih kayak kuis kayak gitu kan mbak. Terus kemudian kasih beberapa nasihat atau pengarahan untuk kedepannya, atau bisa juga memberikan tugas untuk di pertemuan berikutnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, model penilaian apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran seperti memberikan tugas-tugas, proyek, remedi, dan pengayaan? Ya seperti itu mbak. Kalau penilaian harian biasanya dari tugas-tugas atau penilaian sikap selama proses pembelajaran. Kemudian kalau misalnya proyek itu belum pernah mbak, karena kan kelas 2 otomatis kalau proyek itu kan biasanya orang tuanya yang kerja bukan dia. Kebanyakan itu. Nah makanya itu jarang dikasih kayak gitu mbak, karena balik lagi nanti kan kadang-kadang orang tuanya sibuk kayak gitu, malah tugasnya tidak terselesaikan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu menemui hambatan dalam penilaian? Bagaimana solusinya ibu? Kalau dikatakan menemui mbak, karena pasti kan banyak, misalnya mulai dari kayak yang kemarin daring kan anak-anak bisa dapat lebih besar ya pasti karena dibantu sama orang tuanya. Nah biasanya kadang-kadang saya tidak, kalau udah masuk full kayak gini saya biasa jarang kasih PR, karena kalau kasih PR otomatis orang tuanya yang kerjain kan. Nah lebih mendingan mereka kerjakan di dalam kelas, selesai tidak selesai nggak masalah kayak gitu, yang penting saya tahu kemampuan anaknya. Balik lagi masalah kita mau ngasih nilai besar atau tidak, kebijaksanaan kita masing-masing. Yang penting kita tahu nih kemampuan anak kita segini, berarti bagaimana supaya kita bisa ningkatin kayak gitu, walaupun nggak maksimal, minimal ada perubahan sedikit kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kapan saja ibu melakukan penilaian?
Penilaian biasanya kalau selama proses pembelajaran misalnya penilaian sikap atau misalnya penilaian tugas-tugas juga, kalau misalnya materi udah selesai disampaikan kasih tugas, atau penilaian di awal pembelajaran seperti kuis kayak gitu Mbak, bisa juga dilakukan. Kalau tiap semester ya pasti ada ujian, ada semester kayak gitu. Terus ada remedial juga kalau memang ternyata nilainya tidak memenuhi KKM kayak gitu Mbak. Berarti yang Ibu lakukan saat penilaian itu bisa di awal Ibu ya, bisa di pertemuan ataupun di akhir. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang Ibu ketahui dari kurikulum paradigma baru? Nah, katanya paradigma baru ini Ibu akan diterapkan pada tahun 2024 Ibu. Nah, Ibu sudah tahu belum apa itu kurikulum paradigma baru Ibu? Kurikulum paradigma baru itu yang prototipe itu. Iya, prototipe itu Ibu. Sebenarnya sering dengar kayak gitu kan Mbak ya, beberapa selentingan kayak gitu kayak ada perubahan, tapi namanya belum terlalu kayak ada pelatihan khusus atau seminar, jadi maka hanya dengar sekilas-sekilas aja sih Mbak. Tapi sebagai guru juga sebenarnya kami tuh termasuk agak resah kayak gitu, karena seiring berjalannya waktu kurikulum tuh berubah terus kayak gitu kan, berubah terus, sering direvisi, tapi kadang-kadang ngerasa bahwa kurikulum 2013 aja nih belum tuntas kayak gitu anak-anaknya, udah mau ganti kurikulum lagi kayak gitu kan. Nah kadang-kadang ngerasa kenapa nggak pakai kurikulum yang lama aja kayak gitu kan, yang lebih enak dipelajari ke siswanya kayak gitu ya. Tapi kan memang setiap 10 tahun sekali kan kurikulum tuh berganti. Iya, berganti. Jadi makanya itu tadi, kalau tahu tuh tahu tapi hanya sebatas ya mengenal sedikit Ibu ya. Tapi kalau untuk yang mendalam belum, karena memang dari pemerintah setempat sini kan belum ada juga program untuk adanya seminar atau pelatihan kayak gitu. Iya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ini Bu, pertanyaan, apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru Ibu? Belum pernah. Baik itu online ataupun offline sama sekali. Ya. Pertanyaan yang terakhir Ibu, apakah harapan pada kurikulum paradigma baru Ibu? Kalau harapan tuh ya pengennya setiap ada perubahan kurikulum tuh ada peningkatan kualitas anak kayak gitu kan. Tapi balik lagi setiapnya kan ada pro dan kontranya kayak gitu. Kalau kontranya yang tadi kan Mbak, karena kadang-kadang kita belum siap, gurunya belum siap, siswanya juga belum siap, sekolah belum siap kayak gitu. Tapi kadang-kadang diminta sama pemerintah untuk tetap dilaksanakan kayak gitu. Oke, ini tadi Ibu pertanyaan sudah Ibu jawab nih Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak ke Ibu ya telah menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Maaf Ibu jika saya mengganggu aktivitas Ibu. Nah sebelumnya Ibu, saya ada sedikit tepuk terima kasih Ibu. Boleh saya contohkan dulu Ibu? Oke, kalau saya bilang tepuk terima kasih, hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Nah, bisa nggak Bu kita berdua? Ya. Tepuk terima kasih, hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.